Pembunuhan sadis PNS dan anaknya, terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. MSTP melaporkan, dari Polsek Perdagangan, Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. Polres Simalungun reka ulang pembunuhan sadis PNS dan anaknya, merupakan motif pembunuhan berencana. Polres Simalungun menggelar reka ulang atau rekonstruksi. Setidaknya ada 28 adegan pembunuhan seorang pegawai negeri sipil atau PNS dan anaknya, warga desa Bandar Kabupaten Simalungun, di tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan tersebut, tepatnya di Perumnas Mutiara Lanbau Blok N nomor 13, Huta 5 Nagori Bandar, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada hari Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Korban adalah PNS pada Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun yang bertugas sebagai Bendahara Bok Puskesmas Bandar Huluan, Leni Herawati Bibela Hutapea, usia 43 tahun, ditemukan tewas bersama anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun di rumahnya, Perumahan Mutiara Lanbau, Dusun 5 Desa Bandar, Kecamatan Bandar, pada hari Jumat yang lalu, tanggal 14 April tahun 2023. Reka ulang yang berlangsung sekitar 2 jam dipimpin Kapolsek Perdagangan AKP Panjaitan SH beserta Kanit Reskrim Ibtu Fritsel Sitohang, dan dihadirkan tersangka Safrin Dwiva dengan didampingi penasehat hukum dan keluarga korban, bersama pengacara serta jaksa penuntut umum atau JPU Kejari Simalungun Weni Situmorang SH dan Andohar Munte. Dari adegan per adegan terungkap, tersangka Safrin Dwiva yang merupakan tetangga tidak jauh dari rumah korban, berencana untuk melakukan perampokan dengan mempergunakan pisau yang sebelumnya dibeli pada tanggal 12 April tahun 2023, di salah satu toko peralatan di daerah perdagangan. Pada awal April tahun 2023, tersangka menyewa satu unit mobil Wuling Cortez. Mobil tersebut dipakai tersangka Safrin Dwiva selama 2 hari, dan digadai sebesar 30 juta rupiah untuk membayar hutang. Karena pembayaran rental tidak pernah dilakukan tersangka, pemilik mobil selalu menelepon untuk mempertanyakan dan tersangka beralasan bahwa uang sewanya belum dikasih bosnya. Karena desakan-desakan tersebut Safrin Dwiva berniat melakukan perampokan. Setelah Safrin Dwiva berhasil membeli sebuah pisau bergagang kayu warna coklat merek Tuomei, tersangka merencanakan untuk mencari sasaran yang akan dirampok. Dan pada hari Jumat, tanggal 14 April tahun 2023, sekira pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat tersangka Safrin Dwiva kembali ke rumah, dan melewati rumah korban dan melihat ada satu unit mobil terparkir di teras rumah korban, dan berencana untuk mencuri mobil tersebut. Sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, tersangka berencana melancarkan aksinya, kemudian mengambil pisau yang terletak di wastafel dan meletakkan di atas sepeda motor merek Honda Scoopy BK 2158 TBL, dan langsung menuju rumah korban. Tersangka membuka pintu rumah dan mengintip rumah korban, dan melihat mobilnya terparkir di teras. Kemudian tersangka Safrin Dwiva mengambil pisau yang sudah terletak di atas sepeda motor, dan memasukkan ke dalam kantung celana kanan dan tersangka berjalan kaki menuju rumah korban. Karena melihat pintu gerbang korban tidak terkunci, tersangka membukanya dan masuk, dan langsung menuju pintu utama dan membuka pintu besinya yang juga tidak terkunci, dan pintu kayu rumahnya dalam keadaan terbuka. Di dalam rumah tersangka melihat korban Antonius Ferdinand Lumbangaol si anak sedang tidur di kamar yang pintunya langsung menghadap pintu utama, dan pada saat itulah tersangka mengeluarkan pisau dari kantung celana dan memegang dengan mempergunakan tangan kanan. Tersangka Safrin Dwiva berjalan ke arah kamar utama dan bertemu korban Leni Herawati Bibela Hutapea sang ibu, yang berdiri di pintu kamar dan saling menatap dengan tersangka. Sontak korban langsung bertanya, "Siapa kau?" Di lokasi ini tanpa menjawab, tersangka langsung menusuk leher korban. Korban Leni Herawati Bibela Hutapea, si ibu ditusuk dari arah depan sebanyak 1 kali, sehingga korban terjatuh ke atas tempat tidur, dan terpeleset kembali jatuh ke lantai. Tidak sampai di situ, tersangka memposisikan diri menjadi jongkok dan menusuk kembali di bagian dada sebanyak 1 kali. Selanjutnya korban Antonius Ferdinand Lumbangaol, si anak datang dari arah belakang tersangka sambil menjerit dan bertanya, "Kok kau tusuk mamaku?" Dengan posisi membelakangi anak tersebut, tersangka mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah anak tersebut dan mengenai lehernya sebanyak 1 kali. Setelah korban Antonius Ferdinand Lumbangaol si anak terjatuh, tersangka membalikkan badan dan menekan badan anak tersebut dengan mempergunakan tangan kirinya, dan pada saat hendak menusuk perutnya, anak tersebut bergerak-gerak sehingga tusukan tersangka meleset, dan mengenai tangan kiri tersangka Safrin Dwiva.
Setelah meleset tersangka Safrin Dwiva kembali menusuk perut di bawah ketiak korban. Korban Antonius Ferdinand Lumba Ngaol si anak. Setelah tersangka memastikan kedua korban tidak lagi bergerak, tersangka langsung membongkar isi lemari dan mengacak-acak isinya, namun tidak ada menemukan barang berharga. Pada saat mengacak-acak isi lemari, anjing korban menggonggong dan tersangka mengira ada orang sehingga tersangka panik, dan melihat ada satu unit handphone merek Samsung Type A30s dan langsung dimasukkan ke kantong kiri celana. Kemudian tersangka berjalan meninggalkan korban menuju kamar mandi, dan meletakkan pisau di atas bibir bak mandi. Sambil memegangi tangannya yang terluka, tersangka berjalan keluar dari rumah korban dengan terlebih mengunci pintu korban dari luar. Dengan kondisi tangan terluka, tersangka mengeluarkan sepeda motor dan langsung menuju rumah tersangka. Setelah membersihkan darah akibat luka, tersangka pergi untuk menemui saksi berinisial S. Sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, tersangka tiba di rumah saksi S, dan tersangka langsung mengatakan, "Ci, tolonglah tanganku." Oleh S bertanya, "Kenapa kau?" Sambil mengambil sepeda motor yang dibawa tersangka langsung mengambil alih membonceng tersangka menuju rumah sakit Karya Husada Perdagangan. Pada saat di persimpangan Jalan Sudirman, handphone yang di kantung kiri tersangka terjatuh. Di atas sepeda motor tersebut, tersangka membohongi S, dengan mengatakan jika tersangka baru saja dibegal. Kanit Reskrim Polsek Perdagangan mengatakan, atas perbuatan itu, tersangka diancam pasal 340 subsider 338 subsider 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup, ujar Ibtu Fritsel. MSTP mengabarkan, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023.